semuanya. Tapi udah masuk ke led itu udahlah. Bilang sedikit demi sedikit buram udah, buyar udah semuanya. Oke, ini game ketiga. Oke. Belum ada 1-1. Kayaknya mereka udah bakal geser sih, karena kalau berkaca dari nggak jadi. Saya di Bergeser. gocek, Tapi Pak kita di band kan? Oke, Pak kita di band. Ya, pakai tong masalah. aja. Digocek. Mohon maaf ya, kebiasaan saya digocek. Ya. Kamu tergocek. Saya udah janjian, tiba-tiba bilang saya udah OTW, padahal masih di kamar mandi. Gocek-gocek kayak gitu sering terjadi loh di kota-kota besar ya. Sabar. Sorry. First pick. Joy lagi kan? Bisa Joy. jadi. Boleh sih kalau memang mau joy lagi. Ya. Secara mereka sudah matain Link Angela tadi kan. Jadi kenapa gak diulang aja gitu. Mau dengan format yang sama ya tetap bisa nanti joy-nya untuk aktif. Cuman ya glue-nya bisa bukan jadi Prayo sekarang. Ya. Buat Rebellion. Mereka bisa ubah di sana. Kalau misalkan emang dapat Arnold lagi bisa ditaruh ke Karsnya mungkin Ya, ya. Karena betul. di mid-nya masih kurang, oke lah awal-awal pick off-nya dapat. Tapi kayak kalau dalam kondisi enak itu enak banget. Kondisi win ya itu bakal enak banget. Tapi kayak tadi mau defense itu bakal susah banget. Iya dan sih. bukan tipikal swallow banget gak sih buat main. Sehingga paling swallow tuh ya. Iya dia kan biasanya di belakang, Iya, ngasih main- damage. Main range. Main range. Tadi kan harus melee tuh. Dan aku ingetnya ada satu momen ketika dia buka tuh. Udah tinggal 2 bar pulang. Iya. Tempatnya tapi berantem nih, empatnya berantem nih maju nih. Ada tuh tadi tuh. Oke, tapi ternyata Link-nya yang Link yang diambil. diamankan. Oke, ada quote nih dari RBL Haiz Amor. Apa tuh? Kita mau nunjukin meta-meta baru yang orang lain belum lihat. Kita bikin surprise. Boleh. 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 Buat Om Wawa kaget. Yuk Amon yuk. Ya. Langsung. Kan meta baru katanya. Iya. Belum kelihatan dong, ini masih tetap sama sih mirip-mirip sama Fredrin dan Angela. Gak mau dikasih untuk Angelanya. Apakah akan pecah nih? Kutukan mungkin yang bisa dibilang siapapun yang pakai Angela di sini masih belum berhasil untuk dapetin hasil yang maksimal. Ini berubah metode lagi nih ya. Ya tapi Link Fredrin ya ngeselin sih memang. Oke, Tarizla kembali. Power untuk Dixon tadi berhasil menciptakan berbagai macam momentum dan sekarang Case menggunakan hero powernya. Ini yang ya dan menurutku ini cukup bahaya untuk Rebellion sekarang. Yep. Real world manipulation, kalau Fredrinnya main jadi jungler, dia tidak akan bisa kemana-mana. Itu yang bahaya banget untuk tim dari Rebellion nanti. Iya benar, dan sekarang siapa yang bakal bisa lompat ke belakangnya nih? Assassin kalau misalkan mau diamanin sekarang, Lancelot juga masih open. Walaupun Freddy ini masih fleksibel lagi ya kan. Bisa di XP, bisa di area Cloud. jungle, tapi Cloud terlebih dahulu ternyata yang diprioritaskan untuk Hais. Ice Cloud. Yep, Ya, ini power banget ya, pegangan untuk Ice. karena susah sih kalau misalkan tadi nggak pakai marksman. Iya. Karena nggak berhasil untuk bisa menyelesaikan gamenya dengan cepat. Iya, Dan memang mereka jadi nggak mau nih ya. jadi late game insurance ya. Yep. Dan tahun no Franco. Chow, Kadita hilang. ini cowoknya Ben aja. Cowok atau ini atau Kaja udah di bench ya? Chow. Chow ya, kemungkinan Chow. Rangko udah, Kaja udah nggak ada. Chow udah sikat paling bener. Kemarin juga ada salah satu game ya dari Bigetron Alpha ya kemarin. Chow dari Vin bahaya banget. Di bench. Cloud nggak kemana-mana kemarin, nggak main jadinya. Ya itu dia. Dan ini dah, Chow bisa menjadi salah satu pilihan dan benar saja hilang. Berarti ada hero baru lagi untuk Leo Murphy. Oke. Karena hero dia yang dipakai Franco Kaja di ban. Cowoknya tadi baru kelihatan sekali aja langsung di ban juga. Apakah itu adalah Chow pertama dan terakhirnya Leo Murphy? Pertama Itu deh. juga tadi di game 1 kan udah pakai terakhir, pertama dan terakhir. Oke baiklah, tapi Varsha yang ditutup ya untuk hero range-nya juga untuk beradu high ground nantinya bersama dengan Yves. Tapi masih ada pilihan untuk jungle atau roamnya. Karena balik lagi dengan adanya Angela ini masih fleksibel banget. Gini, atau nantinya Angela pergi ke mid lane dan kesempatan terbuka lebar. Hilda, Edit. Edit lagi. Edit. Ini Link gak ditemenin farming kelar om. Ada Masya juga sih. Iya itu makanya. Ada Masya Ini terbuka begitu banyak loh. Dan ternyata pilihannya Esmeralda terlebih dahulu. Alright. Berarti Fred ini bakal ada di jungle. Esmeralda XP atau Esmeralda mid lane. Atau di flex lagi Esmeralda tetap gold. Fredrinnya ke XP. Mereka nyimpen satu. Cloud-nya jungle ya. Oh iya benar juga ya. Salah. Tapi Esmeralda mid pernah juga Esmer dibawain waktu itu. Esmeralda jungle juga pernah. Banyak banget lah Gila Cloud opsi-opsinya. Jungle berapa tahun lalu ya? Iya, wow, Oh, langsung counter. di counter. Counter Cloud keluar. Leslie, finally.
Dan udah Keluar nggak lagi. ada Farsianya juga kan. Saya sebagai Leslung, saya bahagia banget melihat ini. Leslie bingung kalau Bukan. kamu mah. Leslie Pulung. Kalau kamu Leslie linglung jadinya. Wah, ilaha illallah. Jangan. Jangan. Ini adegan ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Oke, last pick yang akan menentukan. Berarti kalau memang butuh mid lane atau butuh ke arah gold XP-nya. Hilda aku. Atau romnya. Hilda ya. Hilda bakal kepegang juga nggak sih sama... Kalau aku ngelihatnya karena ada Leslie agak bahaya sih buat Hilda. Ya, karena bisa di cancel juga kan. Di knockback ke belakang. Oke. No, Lunox. Wah, wait, bentar dulu. Lunox Smith. Yap, dan Lunox Smith. Ternyata XP lanernya adalah Esmeralda. Ya. Oke, kembali menjadi normal ya. Kembali menjadi normal. Udah gak aneh-aneh dulu ya. Udah gak aneh-aneh lagi. Sabar, tahan dulu ya. Yap, di belakang kita anak Dewa begitu semangat. Belum lagi Rebels yang ada di sana, tapi kita mau tanya dulu. Sekarang 2-1 untuk Rebel atau Dewa? Belum ada suaranya, 2-1 untuk Dewa atau Rebellion? Belum ada suaranya, 2-1 untuk Dewa atau Rebellion? Sekali lagi, Dewa atau Rebellion? Oke, MPL Arena. Luar biasa ya, semangat ya karena memang matchnya begitu panas. Dan juga dari kedua belah super fans, dari anak Dewa dan juga Rebels. Benar-benar mengerahkan semangat dan juga tenaganya untuk bisa mendukung tim kesayangannya. Kira-kira nih Om, Yes. siapa nih? Saya tim Dewa gak sih? Tim Dewa. Karena ya dengan beberapa faktor lah, apalagi mereka juga punya link sekarang. Dan linknya kalau kita lihat di sini, linknya nggak bakal ada yang ganggu untuk di early gamenya. Jadi purple buffnya ini bakal tetap di-secure dengan aman dan nyaman bagi link. Oke. Beda cerita misalnya kalau kita melihat ada Hilda, ada Grok, atau mungkin ada Kaja di lawan. Link ini bisa diganggu, tapi sekarang tanpa gangguan. Dan hanya Angela sebagai roamer, ya ini butuh waktu untuk Rebellion. Saya sebagai pecinta dari Leslie, Ya, Dewa. Leslung. Leslung. Leslie Linglung. Ya. Udah 1200 match saya main Leslie itu, sampai Oke. puyeng saya. Tapi sebenarnya kalau misalkan ngeliat lagi dari segi draftnya, Rebellion udah secure banget sama late gamenya ya. Yap. Karena sekarang Rey, coba lihat tuh, udah mulai baju, saling bergantian aja mereka untuk bisa mengantarkan damage-nya. Dan nantinya damage bakal coba untuk dimaksimalin ya dari ujung tombaknya di Hais dan juga Swallow. Tapi nampaknya kali ini Swallow udah mulai kena poke. Yap, itu dia Leo Murphy. Ada satu lagi Papa String yang emang benar-benar memberikan efek 15 dan mengganggu. Cuman Leo Murphy belum mau menyerah. Swallow, satu hit terakhir. Swallow menjadi first blood. Entah kenapa di early-nya selalu mirip ya. Kayak Swallow-nya kena poke, entahlah dia buang spell. Iya. Dan akhirnya kena first blood dan ini menjadi keuntungan untuk Dewa United Esports. Tapi Tales Prediction sekarang kembali imbang. Kembali imbang. Kembali Normal imbang. lagi, normal. Karena Kembali gamenya normal. gamenya Iya, normal. gamenya normal. Tapi gue butuh game 2 sih. Gue butuh game 2. Karena tempo Gameplay pelan ya. kayak game 2 tadi. Iya, gameplay kayak game 2. Itu rusuh. Saya suka seperti itu. Oke, Tapi dan bisa kalau jadi kita melihat sedikit emblem yang sudah keluar tadi juga ya. Ini semua agility dipegang oleh pemain Rebellion. Itu gambar sepatu semuanya tadi. Dan mungkin dari Dewa United yang menariknya adalah emblem mereka di Leslie. Karena Leslie mereka ini mainnya untuk marksman. Ini belum Assassin. untuk yang dari Pakai fatal dengan weapon master. Oh fatal, nambahin crit chance. iya critical Iya, chance critical lagi, tambahin persenan lagi dari seluruhnya. Penetrasinya juga ada, movement speednya ada, komplit. Lengkap. Paket komplit di situ. Cuman sekarang ada beberapa pemain dari Dewa United yang emang udah set up duluan. Ada 3 player, namun di tengah mereka sepertinya berkumpul kembali gunanya untuk satu wave minion. Tapi itu berbeda, Hais Amor dipukul mundur, Leo Murphy mendapatkan satu orang tersebut. Tapi Audi mencoba untuk membuat pagar agar tidak bisa dilewatin. Oke, dan di arah bottom lane ya nampaknya masih menjadi Infinity War aja antara kedua belah XP laner dan setup ke arah turtle-nya udah mulai diganggu oleh Leo Murphy dengan Arlott-nya. Yap, untuk sekarang ada 2 orang yang langsung berada di dalam area dari turtle tersebut. Tapi Karsya, Esmeralda, ada penalty zone, mulai connect. Karsya masih berputar-putar. Bahkan sekarang udah ada pergerakan dari Ray masuk ke dalam area tersebut. Dan turtle-nya berhasil terdiamankan oleh pemain dari Dewa United. Ray dengan Retribution yang begitu baik akhirnya melakukan sebuah kontes dan memenangkan dari Retribution-nya. Yap, tapi 2 player dari Dewa United berhasil untuk menjadi satu bayaran yang mereka harus dapati. Leo Murphy dan Dixon hilang.
Tapi dengan adanya Turtle yang bisa diamankan, setidaknya Dewa United masih bisa dapetin nih keunggulannya. Yap, dan ini dari item build-nya sendiri juga ada satu buah Swift Crossbow yang dipegang oleh Cloud-nya. Dan Legion Sword yang sedang dipegang juga oleh Leslie. Jadi dua-duanya masih tetap dalam tahapan di mana mereka masih bakal stay di laning mereka sendiri. Sementara untuk di bottom lane mungkin... Buset, diajak berantem tuh nggak boleh pulang. Neng Esmeralda karena sekarang Karsnya sedikit lagi Petrisa tapi Swallow melihat dari kejauhan ada energy impact tadi yang dikeluarkan dan belum mengenai. Oke, Berserker Fury udah selesai di tangan dari Watt di menit yang ketiga. Dan juga Corruption Sight kali ini sudah didapatkan oleh Ray. Tapi sekarang masih coba untuk turunin lagi temponya. Mereka bermain hati-hati, main objektif. Tapi Retribution udah keluar untuk bisa ngasih efek slow nih kepada Case yang ternyata masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang. Yap. Ini cukup adem Om ya. Yap, adem banget. Beda ya, beda. Temponya benar-benar pelan sekarang karena ya ada dari Rebellion. Jungler mereka sendiri ini adalah jungler fighter. Jungler-jungler yang memang butuh waktu untuk bisa mungkin menginisiasikan tim fight. Hanya dengan mengandalkan sisi ini masih kurang. Karena untuk support mereka sendiri adalah Angela. Buset dah itu Amor dikit banget tuh HP-nya Bang. Udah Bang. Udah Bang. Dipaksa keluar dari outer turret. Keluar lu. Pergi lu. Tapi setidaknya masih ada battle mirror match-nya. Yap, sementara sekarang Vincent udah mulai mengaktifkan lagi. Siap untuk mengumpulkan the energy dari efek taunting yang bisa dia keluarkan. Dan semuanya mundur kembali, adem kembali, tenang kembali. Tenang kembali, masih coba untuk cut wave-nya terlebih dahulu ya dari Dixon. Dan sekarang udah mulai rotasi nih, swap lane. Kais-nya yang bakal berada di bawah karena Turtle-nya setupnya bakal ada di arah atas. Dan sekarang dari Kars mencari informasi dulu zoning out yang memang sudah terjadi. Masih lama ya sebenarnya tempo permainan dia. Coba lihat, ini aja pancingan begitu saja. Sementara case-nya coba poke lagi. Sama-sama scaling soalnya. Iya, Dixon juga belum mau mengeluarkan. Tapi sekarang udah ada satu bukaan yang langsung dikeluarkan dan Desa sudah dituakan pula. Tapi Kars langsung mencoba untuk bisa memisahkan beberapa player yang dimiliki oleh Dewa United. Karena dengan satu reload manipulation yang membuka lagi dengan Absonnya dan langsung menghilang begitu saja. Lunox dan Turtle menjadi milik dari Rebellion. Tapi pertempurannya belum berakhir karena Dixonnya sendirian dikeroyok 3 orang sekaligus. Bahkan ada 4 player di dalam. Satu tubuhnya lagi, tapi Auditasi langsung mundur ke area berbeda. Ada 2 orang yang mencoba untuk bisa membantu, tapi hanya ada 1 orang yang ditumbangkan lewat fight yang cukup panjang. Dari Yves-nya, dia kan lagi real manipulation, dia steady ya, dia diem. Yeah. Jadi itu digebukin sama Esmeralda Kars. Esmeralda cuma dateng, ada isinya Angela juga dari Hardguard. Yap, dan sekarang Samor! 1 hit lagi, hilang. Oke, dan purple buff. What? Swallow, dia bisa melakukan banyak hal dan Swallow lenyap di area tersebut. Ya, dan bahkan purple buff-nya jatuh ke tangan Leo Murphy. Ini keunggulan berganda untuk Dewa United yang tadi kita bilang. Oke lah, mereka mungkin kalah dari tim fight-nya dekat dengan di Turtle-nya bahkan hilang. Tapi Watt-nya dapetin opening juga sekarang. Walaupun ada outer turret yang hancur ya di tangan dari Kars, bakal coba untuk di mirror lagi. Goldnya emang gak terpaut terlalu jauh. Betul. Tapi balik lagi, dengan draft yang mereka bawakan, ini sama-sama nantinya power akan ada di late game. Ada Leslie, ada Link, ada Lunox dan juga Cloud. Itu nantinya bakal pecah banget warnya di saat mid to the late. Nah, ini bakal duel untuk di late game-nya ya. Dan mari kita sekali lagi mengintip ya. Berserker Fury ini untuk Leslie dan sekarang dipegang juga oleh Ray. Corrosion, Berserker, ada Dominance Ice, sekarang beberapa item sudah selesai bagi Dewa. Dan menurutku ini adalah saat yang tepat untuk Dewa kalau mereka mau coba untuk engagement melakukan team fight. Yap. Karena untuk item defense yang dibuild dari Fredrin sendiri ini masih dengan Radiant Armor. Jadi belum bisa menahan damage yang besar nantinya yang diberikan dari Ray. Ray sendiri dengan killing spree ini harusnya dia jauh lebih pede lagi. Dia masih punya backupan lagi HP. Bisa mendapatkan HP tersebut tiap dengan point killnya. Belum lagi dengan movement speednya hanya saja. Ini masih berhasil sejauh ini karena dari tadi positioningnya ataupun dia akan masuk di last minute-nya. Bukan menjadi openernya. Menjadi sang eksekutor adalah hal yang baik untuk Link gitu. Bukan menjadi opener. Iya, karena banyak banget inisiatornya, ada Dixon, ada Leo Murphy juga. Dan itu bisa dimanfaatkan dengan begitu baik. Apalagi tadi kita lihat performa Terizla ya di game yang kedua. Mau inisiasi, mau backup, dijalankan dengan cukup baik. Dan sekarang Turtle-nya bakal coba untuk dikontes. Yap, Case sepertinya terlalu maju tapi udah ada pergerakan Ray yang ada di area tersebut dilompatin. Ada paling Starmoon, hanya saja Kars kehilangan begitu banyak SP. Kars dan Kars lengkap dengan Audi langsung dilompatin penalti zone dan sedikit lagi bisa Audinya berhasil langsung dihilangkan. Tapi ada Samor di bagian belakang, Samor masih berhasil kabur dengan 1 meter mirror tapi Swallow ada di dalam 1 outer turret lengkap banget, pas banget dengan 1. Brilliant of Order, dia pun selamat. Dia selamat, Brilliance of Order. Tapi memang balik lagi dari segi team fight ya tadi.
ada Kars yang coba untuk buka vision. Tapi Vincent? Wow. Waktunya untuk membalikan keadaan dan mengeroyok secara langsung. Gagal untuk bisa mengeluarkan efek tone-nya. Udah dia keluarkan ataupun dia kumpulkan. Ada satu orang dari masalah langsung dihilangkan. Bahkan Suelonya kali ini menjadi korban selanjutnya. Penalti zone dan keluarkan pula ada 2 orang yang langsung masuk ke dalam area tersebut. Karsnya pergi ke mana? Karsnya tidak kuat lagi. Karsnya menghilang. Karsnya sedikit lagi SP yang selalu dia tahan. Tapi apalah daya, itu pun tidak akan bertahan lebih lama karena damage-nya Ul. Ya. Sekarang Dewa udah megang banget. Apalagi dari Watt ya. One shot, one kill. Iya, true damage yang dimiliki oleh Watt tadi yang membuka jalan untuk Dewa. Setiap kali ada team fight, itu bakal mengindahkan mungkin shield yang dimiliki oleh Esmeralda juga. Apalagi kalau sampai telat ya masuknya buat Angelanya. Jadi Kars kalau kita lihat memang dia tanky di depan, tapi tugas dia cari ada di mana Wattnya dulu. Usir jangan sampai bisa memberikan true damage dia ke rekan-rekannya yang lain. Karena yang bisa lompat ke belakang ya cuma kan sama Hais ya, dan itu susah banget Betul. pastinya. Apalagi dengan perbedaan damage yang cukup besar juga. Dan dari tadi Dixon selalu bisa ngasih momentum ya. Entahlah itu dia inisiasi dan backupnya juga luar biasa baik. Dan mobilitas yang memang diunggulkan dengan adanya Link di sini. Objektif berhasil untuk didapetin dengan begitu banyak, kali ini 9 menit. Yap. Ini dari tadi kan Dixon gantian banget sama Leo Murphy untuk nge-open ya Allah. Bener-bener mereka dengan adanya satu orang yang open, buset dan backup-nya cepat banget. Belum lagi 2 sisi ini bekerja sama dengan sangat baik. Yang entah itu final slash lah tadinya, entah itu dari langsung penalty zone lah, itu membuat pemain dari Rebellion belum apa-apa, udah kehilangan SP banyak banget. Yap, dan ini membuat akhirnya dari Rebellion bermain cukup hati-hati dulu. Power late game-nya mereka agak cukup terhambat pastinya. Dan lagi-lagi Ultimate Snipe ini juga kan bisa buka vision kan. Ya. Bisa buka area rumputan ya di area terdekat. Dan mungkin berbedanya di sini adalah Watt yang nggak di press habis-habisan di early game. Kalau kita lihat. Jadi untuk pengumpulan item dia ini cukup cepat dan sekarang ini sangat membantu untuk tim fight yang sedang dimainkan oleh Dewa United. Yap, belum lah. Wey, Dixon flicker tepat waktu. Sekarang Watt 202, dia punya quantum charge. Untuk menyamakan diri bisa, flicker ada. Betul. Untuk dari damage dia tadi dengan fatal dan juga weapon master oke banget. Betul. Ada tactical grenade juga untuk bisa meng-cancel misalnya lompat lagi. Meng-cancel, mengaktifkan pasif paket komplit lagi. Iya, paket komplit banget. Ya, dan Rebellion kayak mereka agak sedikit buyar ya kayaknya. Betul. Di game yang ketiga ini. Kayak mereka masih kepikiran sesuatu tapi Kars. Weh, ini dia Kars. Langsung aja mundur, kehilangan banyak SP tapi Kars. Ada ultimate snipe. Di body block langsung. Yap. Tiba di blok oleh Swallow. Mereka masih coba untuk bangkitin lagi ya tempo permainan mereka. Mereka masih cukup terbawa dengan tadi benar-benar ke comeback. Mereka udah owning, mereka kebawa adrenalin. Dan sekarang mereka harus menghadapi game yang ketiga pastinya dengan keunggulan yang sekarang sudah dipegang oleh Dewa United Esports. Masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan bawa ke late game pun sama-sama punya power. Tapi nantinya ini Hais kena satu kali tembak dari Watt aja, itu bakal susah banget. Betul. Yap. Oke, Vincent ada di area tersebut. Vincent ya ketahuan. Langsung didorong oleh 2 orang sekaligus dan ada point kristal tadi tapi Karsnya mulai maju ke bagian depan. Wattnya diusir mundur. Taktikal granat Wattnya benar-benar dipaksa untuk langsung dihilangkan dan Wattnya berhasil langsung dilenyapkan begitu baik saja. Ada penalti zone, pertempuran yang terjadi dalam tersebut. Suelonya langsung lejat tapi Reynya mencoba untuk bisa kabur dan juga mengantarkan damage tapi cukup kebingungan. Tapi Karsnya langsung menghilang. Ada 2 orang bahkan 3 sekarang dari Dewa United yang lepas begitu saja. Lepas dari pengawalan, lenyaplah mereka. Rebellion mereka menguasai dari area Lord. Benar, dan ini 3 versus 2 ya. Dari segi jumlah, oke Rebellion masih megang. Tapi perlu diingat di sini masih ada Ray. Masih punya power retribution juga harusnya untuk membuat dari Rebellion mungkin masih mencari informasi. Apakah retrinya ready atau tidak. Tapi melihat adanya potensi split push aja yang bisa dilakukan oleh Ray. Mencoba untuk dapetin objektif atas kompensasi hilangnya Lord yang pertama dan bahkan. Hais. What, tapi Hais Amor ada Angela dalam tubuhnya. Tidak bisa juga untuk membuat dirinya selamat. Audi langsung kabur dari tersebut dan Ray masih berhasil cepet banget Ray. Yap, itu yang dicari memang ya. Bagaimana cara untuk bisa langsung ke backlaner dan Link adalah salah satu jawabannya tadi. Dengan Tempest of Blade dia mengincar Hais yang sudah menggunakan semua source skill defense dia juga. Yap, dan kadang kalau misalkan ngeliat ya, mereka masih kepikiran game sebelumnya. Waduh. Sama kayak bagaimana aku bisa sama yang lain kalau kamu masih yang on my mind. Wah, aku kaget. Aku kaget. Aul udah memulai di hari ini ya. Oke.
Kan kita keluarkan pula nanti. Let's go. Oke. Tapi dia build setup comparison Om. Ya kalau kita lihat memang ini ada perbedaannya. Ketika kita bermain sebagai gold lane, kita butuh untuk sustain di laning kita. Sedangkan sebagai XP lane, lebih ke untuk bisa mengejar lawannya. Dan itulah emblem yang dipakai oleh Kars sekarang. Dia menggunakan, bukan basic common emblem, tapi lebih ke support. Karena dari support sendiri kita tahu ada tambahan movement speed di sana. Dan juga agility dipakai oleh dia agar bisa lebih nempel lagi ke backliner lawan. Ya bahkan movement itu ya Om ya, di situ di Emerald Support itu udah paling bener banget. Tapi sekarang Leo Murphy. Sedikit lagi Vincent masih ada pada stress satu pada keluarkan sedikit lagi Vincent dan dia masih berhasil selamat bahkan. Tapi Vincentnya langsung lejap, dilopatin. Tapi bila overall tadi keluarkan Leo Murphy-nya masih bertahan sejauh ini. Bahkan Wattnya di dalam rerumputan berhasil dengan Buster of Camouflage ditembak. Bukan derajat yang diangkat tapi nyawa yang terbang melayangkan sekarang. Blazing Duet. Ada dua orang. Ada satu reward dari Blazing dan Audi. What are you doing bro? Menjadi kalkulasi yang salah tapi Ice Armor ada WW yang langsung diaktifkan. Dia langsung dipukul begitu saja. Ice Armor pun hilang. Jatuh Audinya tadi karena durasi dari Hardguard-nya habis. Iya tadi. pas banget tadi dari Hais-nya maju. Belum sempat battle mirror match ke belakang. Audinya turun dan kejebak. Dan Betul. itu tricky-nya pakai Angela. Ya. Dan akhirnya Audi yang terpunish. Bahkan Orange Buff yang sekarang udah terinvasi. Berhasil untuk diamankan di tangan dari Ray. Dan Ray-nya ini belum tumbang sama sekali. Gak ada yang bisa berhentiin pergerakan dari Ray. Walaupun tanpa Angela ya. Nah, tapi menarik untuk item dari Audi TZ ya. Ada Ice Queen One, ada Glowing One yang dipakai oleh dia. Dan juga Fleeting Time. Mulai ya, dia mau ingin mengantarkan damage juga. Tapi coba lihat tuh, Karsnya kegerus banget loh damage-nya. Tapi udah ada Angela masuk ke dalam tubuh dari Kars dan selamat lah sudah. Itu satu hit lagi tadi sama Watt kelar itu. Ya karena memang di sini kombinasi ya. Tadi kita lihat emblemnya support. Jadi ada agility yang dipakai juga. Jadi dia harus bisa larinya cepat. Ditambahkan lagi dengan Angela. Jadi bisa deal damage cukup untuk mengejar Watt. Yap. Karena tadi mereka kayaknya fokus banget ke Watt. Berganti-gantian ingin masuk, ingin mengantarkan damage. Tapi Swallow yang paling ketara banget tadi. Ya. Di Final Slash kena satu kali hit Yap. dari Watt-nya. Swallow langsung sisa sepertiga HP-nya. Itu berbahaya banget. Apalagi dari Blast of Fire udah ke-trigger juga. Dan sekarang bakal coba dikontes kah dari Lord yang sudah ter-enhance kali ini. Tapi yes, ternyata zoning out dari Dixon dan Leo Murphy membuat dari Rebellion belum berhasil untuk bisa masuk. Dan mencari informasi dari keberadaan Lord tersebut. Boleh-boleh zoningnya. Boleh-boleh zoningnya. Ya, dan ini tinggal nunggu dari Rebellion Zion ya. Mereka nggak boleh mungkin overextend lah, overengage ke Dewa United sekarang. Lebih ke defense, karena dari tipikal hero mereka juga. Fredrin, Tanba, dan Esmeralda juga mungkin bisa tahan damage. Cuman mereka harus concern bagaimana cara untuk menjaga Cloud bersama dengan Lunox di sini. Karena Swallow, di game yang ketiga kita nggak melihat bagaimana efek dari Lunox yang kita cari. Yap. Burst down. Itu yang tidak kita lihat karena posisi defense yang dimiliki oleh Leslie sendiri ini adalah physical defense. Bukan magic defense. Malah keculik-culik aja dari tadi loh untuk Swallow-nya. Sekarang di bagian bawah. Ada Lord yang siap hadir. Ada satu lagi Blazing Duet diaktifkan. Hai Samor belum balik ke Samor sekarang dengan satu lagi. Battle Mirror Event tapi ternyata ditungguin. Layaknya Duren runtuh. Hilanglah sudah. Dua orang yang dimiliki oleh Rebellion dan sekarang pertempuran masih berlanjut. Audisi harus mengeluarkan flickernya. Swallow juga. Swallow-nya masuk ke dalam satu base yang dia miliki untuk bisa langsung regen SP yang dia milikin. Oke, dan bahkan kali ini sudah tidak ada lagi base turret yang dimiliki oleh Rebellion. Zion Ultimate Snipe membuka damage kepada Auditezi dan base kali ini lumayan terekspos. Masih mencoba melakukan defense tapi Ray berfokus untuk bisa menghancurkan base tapi dengan tidak terlalu lama dan di recall. Swallow sendirian dan kemenangan di League Dewa United Esports. GG. Wow. Amazing play dari Dewa. Amazing play dari Rebellion pula. Dua tim. Wah. Kalau menurut gue pribadi ini bukan tentang timnya tapi tentang warnya Pak dari tadi. Tentang apa yang dibawa, gimana cara setup dan juga draftnya. Wah. Dan balik lagi, Angela masih belum bisa menjadi jawaban untuk bisa mencuri poin dari Rebellion Zion. Dan akhirnya snowballing dari Watt yang memang tidak tersentuh sama sekali. Ini benar-benar menjadi mimpi buruk untuk Rebellion Zion. Dan sang banteng harus mengakui kekuatan sang dewa. Oke. Berarti untuk kali ini sang banteng ditunggangi Dewa langsung nih. Betul. Oke. 2-1 menjadi kemenangan kedua untuk Dewa. Awal yang sangat baik. Mereka punya 3 pertandingan loh di minggu ini. Tapi 2 udah mereka menangkan Om. Yap. Kontender baru pula.
pendatang baru yang menggemparkan. Masih win streak berarti ya? Masih win streak dengan 2 kemenangan match mereka meskipun terlihat terseok-seok ya. Yep. Apalagi di 2 game awal. Entahlah di game yang ketiga mereka selalu menunjukkan bahwa mereka bisa menang. Dan itulah yang terjadi tadi. Watt bebas sebebas-bebasnya. 2-0-2 di early itu udah ngebuktiin power dia sendiri tadi. Yep. Karena tadi high ground-nya dihabisin, Tarsianya nggak ada. Yeah. Susah juga ya. Hero-nya ini Swallow. Hero-nya Swallow, ya dihabisin juga. Dan sisanya Lunox yang kita tahu dia single target, Guardians of Order ke trigger, itu bisa dieksekusi sama Ray yang bisa lompat ke belakang kan. Dan selalu dibikin perimeter oleh Dixon dengan begitu baik. Yap, dan untuk sekarang sudah waktunya kita akan mendengarkan bagaimana interview dari Bude Clara terhadap Dewa United Esports. Silakan Bude. Yes, terima kasih Barcaster 2-1. Kemenangan lagi dan lagi diambil oleh Dewa United. Dan dengan luar biasa kalian mendapatkan kemenangan dua-duanya di match perdana kalian di MPL. Dan spesialis comeback nih kayaknya ya. What happened? Ada apa setiap game 1 ini kalian? Leo Murphy? Game 1 ya kurang pede aja sih mainnya. Kurang pede. Apakah masalahnya sama dengan yang kemarin? Ya mirip-mirip dikit. Mirip-mirip. Dan bagaimana sih kalian bisa untuk menjawab tantangan yang mungkin kurang pede itu di game pertama. Lalu di game kedua kalian bombardir semua tim. Ya kita belajar dari game 1 sih sebenarnya kan. Kita kurang pede kan. Dari game 1 kita kurang pede ya game 2 kita harus lebih pede lah. Gimana cara biar makin pede nih? Ya nggak usah mikirin game yang sebelum-sebelumnya sih. Kan habis kalah kan. Ya kita reset aja nggak usah dipikirin. Oke, apakah ada kata-kata yang mungkin dikasih sama Awat ke teman-teman atau Leo Murphy ke teman-teman atau Dixon juga mungkin? Apa yang Dixon lakukan ketika setelah game 1? Di game 1 ya apa ya? Kalau pesan-pesan dari aku buat anak-anak sih ya main jangan takut kalah aja sih. Main jangan takut kalah. Ya. Itu yang paling penting ya. Ya kalau main takut kalah udah pasti ke pressure. Sudah pasti terpressure. Dan kalau ngelihat tadi juga, ini mungkin banyak banget yang bertanya-tanya perang objektif. Gimana sih kalian bisa memenangkan perang objektif juga? Mungkin dari Ray, objektifmu kan bisa dapetin pula ketika melawan tim Rebellion. Hoki aja sih. Hoki? Bener, pada percaya nggak kalau itu Ray hoki? Hoki. Enggak, apa gimana? Jago sih Hoki, Bude hoki. dia. Jago tuh, temennya bilang jago loh. Ray emang humble ya. Hoki doang. Hoki doang. Tapi Ray nge-build hoki itu gimana sih? Apa? Nge-build hoki. Hoki kan gak cuma hoki doang dong. Berdoa sama percaya diri. Berdoa dan percaya Ya. diri. Dan ini menarik ya. 2 tim sudah kalian babat. Kalian kemarin menjawab Onyx menjadi tantangan selanjutnya. Kalau kita melihat nanti Onyx juga akan bermain nih. Untuk perdana akan melawan tim RRQ. Dengan ini Royal Derby. Menurut kalian sendiri, siapa yang bakal ngedapetin game nanti? Kalau dari aku sih Onyx 2-0. Onyx 2-0, wah cepet banget jawabnya ya. Ada yang punya pendapat lain? Sama Onyx. Sama, ini sama Ya. semua nih. Onyx 2-0. Ya. Samain aja jawabannya. Belum denger? Leo Murphy belum ngomong nih kayaknya ya. Habis suaranya. Habis sore, kenapa? Ada apa di ini? Coba, ada yang bisa ceritain gak sih kondisi dengan kalah terus menang. Apakah kalian teriak-teriak semua? Iya, kita teriak-teriak semua. Karena aku suruh teriak-teriak semua. Biar apa? Biar apa tuh? Biar semangat aja sama dapat hype-nya gitu. Semangat dan hype. Dan mungkin itu yang bisa menjadi mereka percaya diri. Dan karena hype mereka juga sangat luar biasa, kita akan nge-hype bareng nih. Siapa yang akan menjadi player of the match? Langsung aja inilah dia, siapakah? Deng 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 deng. Player of the match dari Dewa United. Awat Super Supriyadi dengan belekan tengahnya. Hari ini belek tengah loh. What? Ini banyak banget pasti yang pada heboh. Kamu di gold lane. Bagaimana di season 12 ini sih gold lane menurutmu? Ya pasti lebih beda lah daripada season-season sebelumnya kan. Apa bedanya apa? Ya beda gameplay pastinya. Beda gameplay. Oke, kalau gameplay sekarang mungkin bisa dijelaskan apakah ini sesuai dengan gameplaynya Awat banget?
sebenarnya nggak cocok sih buat aku ini. Oh gitu. Tapi kamu selalu player of the match nih. Ya nyesuaiin aja sih sama meta-meta yang sekarang sih. Ada nggak mungkin player yang benar-benar menyokong, mendukung kamu sampai bisa menjadi player of the match dan mungkin jadi supportmu, support system ataupun support dalam bermain di dalam in-game menurut Awad? Ya, dalam in game ya udah pasti satu tim semua sih nge-support. Satu tim. Ya kalau nggak ada mereka nggak bakal ada MVP kayak gini. Wad, coba sampaikan sesuatu buat timmu, Wad. Buat apa? Buat timmu sendiri. Ya kita bakal berusaha yang terbaik lah buat kalian semua anak-anak Dewa yang di sana. Ya semoga kita bisa kasih yang terbaik lah buat kalian. Semoga bisa kasih yang terbaik. Awad 2 kali menjadi player of the match. Satu pertanyaan lagi. Gold Link yang betul-betul pengen kamu hadapin di MPL Season 12, Wad. Ya cewek lah, kan dia habis juara. Cewek. Nama yang sama dengan tim playernya pun juga dinantikan oleh Dewa. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Dewa United. Dan kita bakal langsung lemparkan dan breakdown lebih dalam lagi tentang game mereka, match mereka. Langsung saja kita lemparkan kepada caster yang bertugas, silahkan. Yap, terima kasih Bude, terima kasih Danwat tadi ya. Cewek berarti targetingnya ya. Ya. Cewek. Ini semua nama kalau di Golden soundingnya cewek. Pengen merasakan kekuatan dari sang juara. Betul, cewek menjadi DPO. Daftar pencarian orang cewek. Benar. Yap, karena memang ya itu adalah tim yang solid. Tapi ya terlepas daripada itu kita akan membahas untuk game yang ketiga tadi. Ini game yang berlangsung dengan sangat-sangat cepat sekali ya. Kalau dari catatan Om Mawas sih. Ada tempo yang benar-benar tergabung juga. Betul. Tempo di game 1, tempo di game 2, semua digabungin dan game 3 hasilnya. Yes. Dan juga dari Watt yang punya keleluasaan juga sih tadi. Kita bilang Watt di game pertama, di game yang kedua ini agak sulit untuk bisa farming karena dia diganggu, dia diharassment habis-habisan. Tapi sekarang dengan Leslie dia, dengan Assassin Emblem yang dibawakan, dengan adanya Fatal, Weapon Master, dan bahkan dengan Quantum Charge. Ini Leslie-nya sudah sanggup untuk memberikan damage yang besar di early game. Apalagi tadi dari itemnya juga terpantau sangat cepat sekali untuk diselesaikan. First item Berserker Fury, setelah itu ada BOD dan Endless bersama dengan respect item. Athena Shield dipakai oleh Watt dan hanya satu kali saya terpick off untuk Watt. Yang membuktikan bahwa dia memang adalah marksman dengan tipikal positioning di belakang. Dan lanjut dari highlight yang sedang kalian saksikan sekarang. Ray-nya yang memang menemukan target yang tepat juga. Selain daripada Watt yang harus diperhatikan karena fokus dari Rebellion adalah mereka harus bisa menuangkan Watt dengan cepat. Mereka lupakan satu hal. Ray juga adalah salah satu user jungler yang mengerikan apalagi kalau gak dikontrol sama sekali. Dan itulah yang sering kita lihat tadi. Ray lepas dengan link dia untuk bisa membabat habis backliner yang dimiliki oleh Rebellion. Dan Kars-nya, fokus dia adalah untuk dapetin Watt. Tapi kalau sampai Kars terjepit dan juga dia sudah gak punya store skills untuk kabur seperti sprint yang dipakai, dia bakal terjebak di dalam real world manipulation yang sudah dibuat juga oleh Case. Jadi sebenarnya di sini ada banyak faktor untuk Dewa United ketika mereka sedang memenangkan match yang sekarang. Bagaimana Link yang memang selalu bisa bebas lepas, bagaimana efek sisi yang dimiliki oleh Dewa United yang selalu bisa untuk dapetin banyak pemain-pemain dia juga. Dan ini menurutku adalah momen yang memang sangat-sangat tepat sekali juga, di mana Kars langsung menuju ke Watt, cuman jatuh di belakang sana. Selalu ada juga yang motong. Jadi trade selalu tercipta oleh Dewa United yang membuat mereka, kalaupun Watt-nya tumbang itu pasti dengan ada trade yang dilakukan. Dan akhirnya menginjak di late game-nya. Leslie sudah tidak punya, Leslie sudah memiliki power yang sangat-sangat kuat sekali. Yep. Dengan 1-2 kali hit ini bakal rontok semuanya. Dan itu yang sering kita lihat. Dan akhir berhasil diamankan ya di bawah menit 20 nih perdana nih. Perdana ya. Di match ini. Ya dan ngelihat juga sebenarnya tadi banyak banget momen dari case-nya nungguin battle mirror rematch-nya Hais. Dan ya susah juga sih kalau menurut aku dari Audi CS, Audi TZ ya sekarang ya. Iya dong, Audi Iya. TZ. Tidak menggunakan hero-hero signature-nya untuk pick off. Ya, tapi aku tadi kita mention ya di dalam ya bahwa dengan item yang dimiliki oleh Audi TC sekarang, dia benar-benar main untuk item-item yang punya damage. Seperti Fleeting Time yang diambil pertama, Magic Shoes juga. Ini untuk efek cooldown. Dan setelah itu kita melihat ada Ice Queen One dan yang menarik ada Glowing One juga yang dipakai oleh dia. Mungkin dipadukan dengan emblem dia sendiri yang dipakai yaitu basic common emblem ya. Jadi memang dia bisa nge-spam untuk heal-nya dia. Tapi dengan item yang seperti ini, susahnya untuk Rebellion Zion adalah mereka nggak bisa mengandalkan Angela. Angela memang punya damage, tapi damage-nya nggak sebesar untuk match-match yang bermain
sebagaimana ya match damager seperti Kadita misal atau mungkin Kaja kalau mau dibuat seperti ini. Dan ini dia dari emblem setnya sendiri ada perbedaan ya. Tadi kita bahas in gamenya dan ini lebih jelasnya kita bahas di sini. Di mana Esmeralda Cars ini bermain sebagai XP lane. Tadi di Gold lane Esmeraldanya mainnya basic common emblem. Tapi sekarang dengan adanya emblem support dipadukan dengan sprint plus agility. Ini maksimal banget untuk efek lari dia atau untuk mengejar lawan. Jadi yang dicari di sini adalah impure rage-nya. Karena setiap kali terkena hit juga masih akan nge-heal untuk mana yang hilang. Jadi masih lumayan banget, memang masih bisa dikontrol sedikit. Tapi tadi dari item build-nya kalian lihat. Karena dia pakai emblem support. Mau gak mau, suka gak suka. Ada satu enchanted talisman yang harus dibeli oleh Esmeralda. Jadi setiap emblem pasti ada plus minus. Betul. Dan itu dia tadi. Support boleh. Punya movement speed kenceng, oke. Tapi dibayarkan dengan satu enchanted talisman. Karena kalau enggak dia nge-spam Stardust Dance-nya. Ini bakal minus nanti untuk mana pool-nya. Dari sisi Dixon-nya ini masih tetap sama lah ya. Dengan spell fam dia, tadi istilahnya terlihat sangat menakutkan dan super sustain untuk di area depan. Dan mari kita sambut untuk Rich Guy by UBS Gold kita ya. 992 mau 1000. Ray, Tertinggi sejauh ini. sejauh ini. Ya, ada Ray. Gak ada yang megangin juga Ray-nya. Ya itu dia. Konsepnya adalah mereka ngejar Leslie. Ray-nya nih ketinggalan nih, free hit di belakang. Tinggal nunjuk yang mana. Bahkan tadi sampai Heist-nya juga ke depan, udah pakai BMI-nya ke belakang, ya ketemunya sama siapa? Ya Ray lagi gitu. Oh ini lagi Liquid. Ikut siapa? Dan ya, the carry-nya jelas ada Watt ya, dengan damage yang memang gak terbendung dari early game tadi. Sandbag-nya Vincent Fredrin yang biasanya Fredrin dipakai untuk XP laner karena punya sisi yang banyak dan dengan memaksimalkan Brave Smite untuk bisa membuat dia sustain. Dan Forgotten One kita punya case dengan Giv. Wow. Luar biasa ya. Match kedua kita panas banget.